Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Hari ini kita ngobrolin sesuatu tentang bagaimana hal ini yang sering dianggap materi kuliah doang. Padahal ini nyangkut ke kehidupan kita, yaitu hak, kewajiban, bela negara, sampai demokrasi. Yuk bahas santai tapi tetap kritis. Yang pertama soal hak dan kewajiban. Sederhananya, hak itu berhak yang kita terima, kewajiban itu yang wajib kita lakukan. Contohnya di pasal ayat 31 UUD 1945, kita berhak mendapatkan pendidikan, tetapi di ayat berikutnya yaitu kita juga wajib mengikuti pendidikan dasar. Jadi keduanya itu satu paket, gak bisa dipisahkan. Lalu kita bahas pro dan kontranya. Pronya itu, plusnya, sistem ini bikin hubungan timbal balik jadi jelas. Negara kasih layanan publik, kita bayar pajak dan taat hukum. Simple dan adil kalau kita jalankan dua arah. Lalu kontranya yaitu, tapi faktanya banyak dari kita lebih menuntut hak dibanding ingat kewajiban terlebih dahulu. Mau fasilitas bagus, tapi giliran bayar pajak atau ikut aturan suka diabaikan. Ini PR kita bersama. Lalu yang kedua soal ketahanan dan bela negara. Banyak yang mikir kalau bela negara itu identik dengan angkat senjata. Padahal enggak selalu. Juara olimpiade sains, atlet bulu tangkis yang mengharumkan nama bangsa. Bahkan kita yang membayar pajak, taat aturan, itu adalah bagian dari bela negara tersendiri. Lalu pro dan kontranya yaitu, pronya yaitu konsep ini keren karena inklusif pada semua orang. Apapun profesinya bisa berkontribusi buat ketahanan negara, gak harus jadi tentara. Nah, kalau ngebahas kontennya, tapi kadang konsepnya kelewat luas dan abstrak, susah diukur keberhasilannya. Banyak juga yang masih mikir kalau urusan bela negara itu adalah urusan TNI dan Polri. Padahal seharusnya jadi kesadaran untuk semua warga. Lalu yang terakhir ada demokrasi. Dari Yunani kuno sampai sekarang, intinya kekuasaan itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Indonesia sendiri udah ganti-ganti model demokrasi, yaitu liberal, terpimpin, Pancasila ala Orde Baru, sampai sekarang era reformasi. Lalu pro dan kontranya apa sih? Pronya yaitu era reformasi ini pemilu kita jauh lebih bebas dan terbuka dari sebelumnya. Rotasi kekuasaan jalan sampai desa dan kita lebih bebas berpendapat. Kontranya yaitu sejarah juga nunjukin demokrasi kita pernah berkali-kali gagal, mulai dari instabilitas kabinet di era 50-an sampai KKN merajalela di Orde Baru. Tantangan sekarang juga ada, yaitu politik, identitas, apatisme, sampai kesenjangan partisipasi politik. Jadi dari tiga topik ini, satu benang merahnya. Jadi warga negara yang baik itu bukan cuma soal hafal pasal, tapi soal sadar dan aktif tentang kewajiban, peduli sama ketahanan bangsa, dan ikut serta dalam demokrasi sekecil apapun perannya.